Jadi wakaf itu bedanya dengan sodakoh. Kalau dia bendanya habis, itu infak. Contohnya infak air itu habis, diminum, tak bisa lagi. Yang paling bagus adalah wakaf yang tidak habis, tanah wakaf. Oleh sebab itu maka ada sekarang disebut dengan istilah wakaf tunai. Yang dimaksud dengan wakaf tunai, yang kita berikan itu uang, tapi kemudian uang itu akan dibelikan ke barang yang tidak habis. Misalnya kita mengumpulkan uang, lalu uang itu dibelikan ke batu bata, dibelikan ke kerikil, dibelikan ke pasir, dibelikan ke kosen, dibelikan ke kubah, dibelikan ke kursi. Dia tidak habis, dipakai. Kecuali hancur binasa, pahalanya tetap mengalir. Oleh sebab itu Islam ini sudah ada kotak-kotaknya, tidak bisa kita alihkan, tidak bisa kita alih fungsikan. Yang pertama wakaf, bendanya tak habis. Karena kesulitan orang sekarang tidak punya tanah, maka dibuatlah wakaf tunai. Wakaf tunai itu dalam bentuk duit, tapi nanti duitnya akan dibelikan ke benda yang tidak habis. Dibelikan ke tanah untuk perluasan, dibelikan untuk kelas, gedung dan lain sebagainya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa ke yayasan ini, hanya saja untuk memberikan tanah, saya tak punya tanah di Palembang. Untuk memberikan ruko, saya tak punya ruko di Sumatera Selatan. Saya hanya bisa kasih 100 sak semen untuk Ustadz Agus Jaya. Ustadz Ali, berapa satu sak semen di Palembang? 55.000 kali 100 sak 5.500.000. Banyak juga ternyata. Nanti saya transfer. Jadi mudah-mudahan 100 sak semen itu dibangunkan ke kelas, menghafal Quran mereka di sana, mengalir ke makam saya, mengalir ke kubur saya. Ceramahnya akan habis. Tausiah ini paling kuat 5 tahun lagi. Habis itu suara pun hilang, datang jantung koroner, datang buah pinggang, datang stroke, datang mati. Yang mengalir yaitu yang 100 sak semen itu. Dan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah wakafnya itu. Panas terik, tak ada tempat bernaung. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air sungai Musi ini ke darat, wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur akan bangkit. Tak ada tempat bernaung. Tapi ada orang yang dapat naungan, tenang dia di padang mahsyar, tak ada kepanasan sama sekali. Siapa dia? Itulah yang mengasih 100 sak semen tadi. Adapun yang 2.000 perak ya koran lah, koran. Kalau ada yang 500.000 itu tenda biru. Kemudian kalau ada yang 1 juta semen. Tapi sak berapa sak semen dapat anda pun tak dapat, mungkin seng lah. Seng ini pun kalau angin kencang hilang juga aja. Nah, saya bukan mau memuji-muji diri saya, enggak. Cuman sedang menghibur karena udah habis 5.500.000 tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya ada orang yang tak seperti saya, dia tak mau nyebut, dia tak mau ria, dia diam saja. Diam aja, diam-diam dia transfer. Ustaz Somad jangan macam itulah. Tengok tuh bapak anu, ibu anu, diam aja transfer. Berapa ditransfernya? 15.000. 15.000 dolar kali 15.000. Wah, Bapak Ibu. Tapi salahnya ini belum lagi ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bisadaqah, kata Nabi. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Jadi orang-orang tua dulu selalu mengatakan tolak bala. Banyak-banyak sedekah, tolak bala, kata dia. Mau puasa tolak bala, mau pindah rumah baru tolak bala. Artinya apa? Karena memang itu bukan hanya ucapan di mulut orang-orang tua saja, itu hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatu sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah itu menolak mati jelek, mati su'ul khatimah. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Oleh sebab itu wakaf ini amat sangat kita galakkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mewakafkan tanah, alhamdulillah. Yang belum bisa mewakafkan tanah, mewakafkan mushaf, mewakafkan Al-Quran, beli agak 10, 100, serahkan ke pondok pesantren Penang kita. Bisa juga dalam bentuk wakaf tunai, dituliskan di amplopnya itu, ini wakaf tunai untuk membeli ini yang cukup untuk batu bata. Tak cukup batu bata, agak kecil sedikit, batu kerikil.
kerikil juga tak cukup, pasir juga tak cukup, bawalah itu sampai mati. Karena kalau diperturutkan nafsu dunia ini tak pernah cukup Bapak Ibu. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya lembah dari emas, tak cukup. Latamanna yakuna lahu wadiyan akhar, dia pasti akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Sesudah disumbat tanah barulah kata dia cukup. Tapi waktu itu tak ada guna lagi. Orang-orang mati itu sangat ingin hidup macam kita. Orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau ditanya, "Hai mayat, maukah kau hidup?" Mayat itu menjawab, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, berilah aku masa supaya bisa hidup lagi walaupun qarib, sejenak, sekejap, sebentar. Lalu kata Allah, kalau aku kasih kau hidup, kau mau buat apa? Orang mati itu menjawab, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Tak ada orang mati itu menjawab, kasih aku hidup, aku mau salat tahajud. Tak ada. Kasih aku hidup, aku mau haji. Tak ada. Kasih aku hidup, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ahli tafsir membalas, mereka bahas ini, kenapa orang mati itu mau bersedekah, kenapa dia mau bersedekah. Ternyata amal-amal lain dapatnya setelah kiamat. Kalau ada orang haji mabrur, itu dapatnya setelah kiamat. Tapi sedekah, begitu masuk liang lahat, langsung dapat. Makanya dia ingin bersedekah. Karena kata Nabi, idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau mati manusia inqata'a, putus. Yang tak putus itu diantaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang tetap terus mengalir. Oleh sebab itu, mengulang kaji bagi Bapak Ibu yang ada diberikan Allah kelapangan rezeki, dan kita memang tidak bisa berkata nunggu lapang, karena memang semuanya selalu merasa kurang. Nantilah sesudah anak-anak ini besar baru bersedekah. Rupanya makin besar anak, makin besar pengeluaran. Nantilah anak ini setelah kuliah baru berinfak. Rupanya setelah kuliah makin besar pula biaya kuliah. Nantilah setelah tamat untuk nyogok lagi masuk PNS. Nantilah setelah anak ini kerja, setelah kerja menyiapkan dana lagi untuk biaya nikahnya. Nantilah setelah nikah makin banyak biaya, cucu minta juga. Jadi kalau dipeturutkan hidup ini sampai mati kita tak akan berbagi. Makanya begitu ada yang pikir-pikir lagi, berikan. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau berikan akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang pelit, bakhil, kedekut, medit, dia genggam, dia tahan, tak mau dia bagikan. Wa man kafara, siapa yang tak mau, fa innallaha ghaniyun, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Allah tidak perlu harta kita itu. Sesungguhnya kita berwakaf. Ustaz berbolak-balik tadi katakan Ustaz wakaf, ada juga Ustaz mengatakan infak, ada juga Ustaz mengatakan sedekah. Kalau wakaf barangnya tak habis. Wakaf tanah, wakaf kelas, wakaf sumur bor, wakaf kosen, wakaf pintu. Kalau sedekah dia barang. Sedekah air, sedekah duit. Kalau infak dia barang. Infak air, infak kue, infak handphone, infak kamera, infak TV. Habis itu hilang, hancur. Kalau sedekah, itulah maha adilnya Allah. Kalau kau punya duit banyak, wakaf. Tak bisa wakaf, infak. Tak bisa infak, baru sedekah. Senyum. Tapi sekarang tak bisa, pakai masker. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Dulu kita senyum dibalas orang senyum. Sekarang kita senyum dia takut Covid. Oleh sebab itu maka tinggal dua saja lagi, wakaf dan infak. Tadi Ustaz itu apa namanya? Ustaz kasih dalam bentuk duit, kemudian duit itu nanti akan dibelikan ke semen. Semen itu menjadi kelas, maka dia disebut dengan wakaf. Wakaf artinya berhenti dia dari menghasilkan sesuatu dari kantong kita, tapi dia menghasilkan lebih kekal dan abadi. Karena setiap anak yang mengaji, membaca Al-Quran di situ, pagi, petang, siang dan malam, macam bunyi tawon nanti anak-anak itu membaca di Quran, membaca Quran di kelas itu, maka mengalirlah pahalanya, mengalirlah dia pagi petang juga, lapanglah alam barzah kita, terang benderanglah kubur kita. Kenapa? Karena wakaf-wakaf ini. Adapun yang lain-lain ini tinggal Bapak Ibu, tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah bolak-balik mengikuti pemakaman, dari mulai pejabat-pejabat, orang kaya-kaya. Belum pernah saya tengok orang kaya mati bawa mobil, tak ada. Mobil itu hanya sampai pelataran parkir, habis itu pulanglah kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala, yang tak ada kepala, semuanya pulang.
Anak-anak menantu menangislah situ semua, habis tisu setengah kotak. Habis itu mereka pun pulang ke rumah, mulai nonton TV, mulai buka handphone. Awalnya dia tersenyum, hari kedua cekikikan ketawa, hari ketiga mulai dia membuka laci mana STNK BPKB, mulai dia pergi ke kantor Samsat untuk balik nama, akhirnya dijual, kelahi, rebut-rebutan, tak mempan ke hukum, pergi ke dukun santet, mati juga. Habis. Tapi kalau sempatlah kita mewakafkan ini, itu sajalah yang mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala.